Maka Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir diturunkan Al-Quran lengkap sempurna. Seruannya para nabi semuanya sama, agamanya para nabi semuanya sama, agama Islam. Nabi Adam mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, seruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Datang Nabi Isa Yesus Kristus, seruannya sama, mengajak umatnya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seruannya sama seperti Nabi Isa, seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim, seperti Nabi Nuh, seperti Nabi Adam. Nabi Muhammad mengajak umatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Yang berbeda apanya? Bukan berbeda, syariat Allah diturunkan oleh Allah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan manusianya. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong. Mengapa zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang nyolong? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang nyolong. Mengapa tidak ada orang nyolong? Karena tidak ada orang. Zaman Nabi Adam tidak ada undang-undang perkawinan seperti kita sekarang sempurna. Mengapa? Karena zaman Nabi Adam tidak ada orang kawin. Mengapa tidak ada orang kawin? Mengapa tidak ada orang kawin? Tidak ada orang. Siapa yang mau jadi besan? Maka hukum waktu sederhana, kakak kandung kawin dengan adik kandung kawin dengan kakak kandung. Zaman Nabi Adam boleh. Kalau sekarang di ujung harapan ada orang naksir adik kandungnya sendiri karena cantik, itu orang salah lahir. Mestinya lahirnya zaman Nabi Adam dulu. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seluruh syariat Allah tumplek blek. Saya berbicara tumplek blek itu bahasa Jawa, saudara. Orang Jawa itu kalau sungguh-sungguh kalimat terakhir didua kalikan. Orang Jawa bilang jalan macet nggak apa-apa, tapi orang Jawa bilang Pak Kiai jalan macet cet, itu sudah tidak bisa jalan lagi, itu berarti macet betul. Maka syariat Allah dengan datangnya Nabi Muhammad, semua syariat Allah tumplek blek. Karena Nabi yang terakhir, maka Quran itu isinya lengkap sempurna. Al-Quran berbicara soal iman kepada Allah, Al-Quran bicara soal ibadat kepada Allah, Al-Quran bicara soal akhlak, Al-Quran bicara soal kehidupan rumah tangga, Al-Quran bicara tentang kehidupan masyarakat, Al-Islam berbicara soal politik.
Sekali lagi, Islam bicara soal politik. Gara-gara kiai dilarang bicara politik, maka banyak pejabat-pejabat yang nyeleweng, pejabat-pejabat yang korupsi, yang tidak tahu rasa tanggung jawab karena kiai dilarang bicara politik. Pejabat yang sogok menyogok, pejabat yang suap menyuap, pejabat yang mempersulit rakyatnya. Mengapa ini terjadi semua? Gara-gara kiai tidak boleh bicara politik. Saatnya kiai untuk bicara politik. Ayo berdebat dengan Sukron Makmun. Ini gara-gara kiai tidak boleh bicara politik. Banyak birokrasi yang tidak tahu diri. Pejabat yang bagus banyak, yang tidak bagus, pejabat yang bagus banyak, yang tidak bagus. Mengapa? Gara-gara kiai tidak boleh bicara politik. Malah persilakan kiai bicara politik. Saya hari ini ngambil judul politik karena Habib Hamid tadi yang bicara terakhir, supaya kita menjadi bupatinya semuanya orang yang berakhlak, beriman kepada Allah. Itulah sebabnya umat Islam harus berpolitik. Kita tidak berpolitik, orang lain berpolitik. Inilah jadinya sekarang. Kita tidak berpolitik, orang lain yang berpolitik. Akhirnya ini sekarang Ahok menjadi gubernur. Coba Islam berpolitik, tidak akan ada terjadi semacam itu. Maka sekarang kita harus mulai bicara politik supaya pejabat-pejabat itu menjadi baik, berakhlakul karimah seperti akhlaknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bicara ayat politik. Ya, kita tidak boleh berpolitik, Pak. Orang lain berpolitik, hancurlah saudara. Betul apa tidak? Politik itu bagus. Apa definisinya? Kalau saudara di pondok pesantren belajar bahwa ilmu sarfi wa ilmun yabhatu an taghyiril kalimat min kalimatin wahidatin ila kalimatin muta'addidatin lima'anin maksudatin. Kalau saudara belajar ilmu nahwu, ada definisinya. Ma huwa ilmun nahwi, ilmun nahwu ilmun yabhatu an awakhiril kalimat min haitsul i'rab. Apa ilmu politik? Ilmu politik ialah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Itu namanya ilmu. Siapa bilang ilmu politik jahat? Kalau politik itu jahat, tolong pemerintah tutup semua fakultas sosial politik seluruh Indonesia. Mengapa kau buka fakultas sosial politik? Kalau politik itu jahat, kita dikibuli bertahun-tahun oleh si Yahudi supaya umat Islam tidak berpolitik. Mereka yang mau menguasai politik, mereka yang mau ngatur Indonesia. Maka saatnya umat Islam mari bersatu berpolitik, partai politik Islam Indonesia. Pasti yang jadi presiden orang Islam, yang jadi gubernur orang Islam, yang jadi bupati orang Islam. Kalau seandainya umat Islam bersatu dengan partai politik Islam Indonesia, pasti kita nanti akan memimpin negara. Orang lain tidak ada kesempatan untuk memimpin negara. So ada kami dikasih terakhir itu bingung saya. Mau cerita cinta Rasulullah, semuanya cinta Rasulullah. Lalu apa yang judul saya bawa? Untung Habib Hamid tadi
Yang terakhir itu, oh iya, saya mau bicara politik. Politik Islam saya tawarkan. Tata negara yang mana yang lebih bagus dari Islam? Tolong tunjukkan kepada Sukron Makmun. Sukron Makmun bicara tata negara yang terbagus. Tata negara dalam Islam pertama kali didasarkan musyawarah. Wa amruhum sura bainahum. Ini politik. Wa sawirhum fil amri. Ini politik. Hai Muhammad sebagai pemimpin negara, hai Muhammad sebagai Rasul, hai Muhammad sebagai Nabi, bermusyawarah kau dengan sahabat-sahabatnya. Seorang Nabi disuruh musyawarah, seorang Rasul disuruh musyawarah, padahal wahyu sudah datang dari Allah. Ini untuk suri teladan kepemimpinan. Setelah dasar negara itu dasar musyawarah, tidak ada penpres, tidak ada keputusan pribadi. Semua keputusan itu dasarnya musyawarah. Tidak ada kebijaksanaan presiden, tidak ada kebijaksanaan gubernur, tidak ada bupati. Semua kebijaksanaan harus hasil musyawarah dari seluruh pemimpin-pemimpinnya. Tolong, apa ada dasar negara yang lebih bagus dari Islam? Yang kedua, ini pun ngaji tidak pakai rencana, Kiai. Karena kebingungan judul. Habis terakhir mau bicara apa? Sudah habis semua. Kalau saya ulang lagi sudah ngantuk. Betul apa tidak? Saya cari supaya nggak ngantuk aja. Yang kedua, Islam. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Ayat politik. Ya, ngerti? Saudara dikibulin bertahun-tahun, jangan berpolitik, jangan berpolitik. Mereka yang mau berpolitik, akhirnya negara kayak ini. Sadar? 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 Sesungguhnya Allah menyuruh agar kita memberikan jabatan kepada orang yang ahlinya profesional. Mengapa di sini saya terjemahkan jabatan? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Mengapa saya terjemahkan amanah di sini jabatan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis politiknya, idza du'iatil amanatu fantadiris sa'ah. Kalau kepercayaan sudah hilang, tunggulah hancurnya suatu bangsa. Sekarang menteri dengan menteri kadang-kadang bentrok, menteri ini dengan wakil presidennya kadang-kadang tidak sama. Betul apa tidak? Menteri pendidikannya supaya ujian nasional ditidakadakan, presidennya berkata ujian nasional penting. Mengapa? Karena tidak musyawarah, tidak ada konsultasi antara mereka. Betul apa tidak? Hai pemerintah, jangan mengambil kebijaksanaan masing-masing, jangan mengambil kebijaksanaan sendiri-sendiri. Sebelum kebijaksanaan dilempar kepada rakyat, tolong Anda bermusyawarah dulu sehingga rakyatnya tidak bingung. Bagaimana? Untung terakhir. Apa Rasulullah ditanya, wa kaifa ida'atuha ya Rasulullah? Bagaimana hilangnya kepercayaan Rasulullah? Rasulullah menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Apabila urusan diserahkan pada orang yang bukan ahlinya, tunggulah hancurnya negara itu. Akan hancur negara ini kalau pejabat-pejabatnya tidak benar, walaupun undang-undangnya benar, yang penting faktor manusianya. Jangan sembarangan ngangkat ketua RT, ya Pak Lurah, Pak Camat, jangan sembarangan ketua data RT. Siapa yang layak jadi ketua RT?
Jangan sembarangan ketua RT diserahkan pada orang sembarangan, salah-salah agen narkoba. Jangan sembarangan memberikan amanah RW. Siapa yang pantas jadi ketua RW, siapa yang layak jadi lurah, siapa yang layak jadi kepala desa, siapa yang layak jadi menteri, siapa yang layak jadi wali kota, siapa yang layak jadi gubernur, siapa yang layak jadi anggota DPR, siapa yang layak jadi presiden. Jangan sembarangan mengangkat orang untuk memiliki jabatan-jabatan politik. Hancur negara ini. Bukan marah, ngasih tahu supaya saudara tahu betul apa tidak. Yang penting faktor manusianya. Siapa ketua RT-nya, siapa ketua RW-nya, siapa kepala desanya. Mengapa kadang-kadang negara ini hancur, kadang-kadang kepala desanya menjadi backing penjudian ngadu ayam. Betul tidak? Kadang-kadang polisinya jual narkoba. Bagaimana tidak hancur negara ini? Betul apa tidak? Ini pidatonya orang tua loh Pak ya. Tapi saya bilang Supran Makmun umurnya 76 tahun. Kalau Islam diganggu, Quran diganggu, komputer saya berputar, langsung umur saya berubah menjadi 16 tahun. Dan sudah saya buktikan Kiai, ketika tanggal 2 Desember saya jalan dari Kuitang, Masjid Kuitang, Riyadh, jalan kaki saya ke Patung Tani. Berapa jauhnya itu? Dari Patung Tani saya jalan kaki menuju Patung Kuda. Dari Patung Kuda saya jalan kaki ke depan istana. Dari istana saya jalan kaki langsung jalan Gajah Mada Harmoni. Berapa kilo kira-kira itu? Kalau keadaan normal pasti Supran Makmun tidak mampu. Tapi karena keadaan tidak normal jadi mampu. Mengapa keadaan tidak normal? Sakit hati saya. Quran yang saya puji-puji, ulama yang jadi panutan saya, kok dihina oleh seorang yang namanya Ahok. Betul apa tidak? Saya tanya kepada pemerintah, jangan bertanya Ahok itu menistakan agama atau tidak. Jangan bertanya sama orang non muslim, pasti berkata tidak penistaan. Tanya sama Supran Makmun yang beragama Islam, baru saya jawab. Betul apa tidak? Bahwa Ahok menistakan agama Islam, menistakan ulama. Ini bukan urusan DKI, bukan urusan pilkada, tidak ada kaitannya dengan pilkada. Ini urusan umat Islam sedunia. Qurannya dihina, betul apa tidak? Tadi pembicara yang pertama itu Kiai siapa? Abdullah Syafi'i sudah menyampaikan kan? Iya, ya Abdul Rasid. Kalau saudara mau dibohongi orang yang memakai surat Al-Maidah 51, janganlah pilih saya, nanti masuk neraka. Kalau kata-kata dibohongi, pasti ada yang membohongi. Betul apa tidak? Siapa yang membohongi? Bukan tukang sayur, bukan tukang gali. Yang membohongi khotib-khotib Jumat di masjid, yang membohongi mubalik-mubalik kita, yang membohongi kiai-kiai kita. Tidak mungkin membohongi rakyat tukang sayur pakai ayat. Betul? Ulama dianggap pembohong, tersinggung Supran Makmun. Betul apa tidak? Dengan memakai ayat Al-Maidah 51, berarti Al-Quran bisa dijadikan alat untuk membohongi umat. Berarti Quran itu bohong. Betul apa tidak? Kata siapa? Kata Ahok. Marah saya, langsung umur saya jadi 16 tahun.
jalan kaki saya, pidato 3 kali hari itu. Di patung kuda saya pidato, depan istana saya pidato, di Harmoni saya pidato. Padahal keadaan panas karena tidak normal. Betul apa tidak? Lah inilah saudara, mengangkat pejabat itu harus hati-hati. Antu addul amanati ila ahliha, serahkan jabatan itu, amanah itu kepada ahlinya yang jujur, amanah, tabligh, fatonah. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus dari Islam. Saya tantang, berikan kepada saya mana tata negara yang lebih bagus dari Islam. Dasar pertama musyawarah, dasar yang kedua faktor manusianya, faktor penjabatnya yang penting. Biar undang-undangnya bagus, kalau pejabatnya tidak bagus, hancur negara. Betul apa tidak? Kalau pejabatnya bertakwa kepada Allah, walaupun undang-undangnya kurang bagus, insya Allah negara aman. Betul? Yang ketiga, dalam tata negara Islam, faktor hukum. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum di antara manusia, tetapkan hukum yang adil. Adili besok Ahok dengan hukum yang adil. Betul? Yang jujur. Sekian puluh juta manusia menyatakan Ahok menistakan agama, maka salah dengan kalah dengan satu orang. Satu orang yang mau dibenarkan, persilakan. Bukan saya nantang. Masa para habaib, para ulama dianggap tidak benar? Maka adili secara jujur dan adil. Wa idza hakamtum bainan nas antahkumu bil adli. Kalau kau menetapkan hukum, tetapkan hukum yang adil. Baru yang ketiga dalam tata negara Islam, keadilan. Hukum yang berlaku, musyawarah, pejabatnya yang bagus, jangan sembarangan ngangkat pejabat. Yang ketiga, hukum harus berlaku. Tolong carikan tata negara yang lebih bagus daripada tata negara Islam. Tunjukkan sama Syukron Makmun. Mantap, mantap. Kok pidato gini saya Ki? Dari rumah nggak saya konsep ini. Saya mau cerita sejarah Rasulullah, perjuangan Rasulullah. Gara-gara sudah habis, saya banting setir. Selama Quran masih di depan saya, insya Allah tidak akan kekurangan judul. Siapa yang pertama kali meletakkan manusia di depan hukum sama? Yang meletakkan manusia depan hukum sama bukan profesor-profesor dari Amerika, bukan profesor-profesor dari Eropa, bukan profesor-profesor dari Australia, bukan profesor-profesor dari Amerika. Yang meletakkan manusia depan hukum sama adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persilakan para kiai baca kitab Riyadhus Shalihin. Ketika seorang wanita nyolong, wanita ini dari golongan Al-Mahzumiyah, golongan bangsawan. Bangsawan itu artinya bangsa yang ada di awan, yang tidak pernah turun-turun ke bawah. Betul? Karena ini anaknya orang bangsawan, elit-elit politik Quraisy sedih. Mereka usul, Usamah bin Zaid, coba kau datang kepada Rasulullah, ceritakan kepada Rasulullah bahwa yang mencuri ini, orang perempuan ini, yang mencuri ini adalah orang bangsawan. Apakah ada hukum selain potong tangan? Usamah bin Zaid jujur lapor kepada Rasulullah bahwa perempuan yang nyolong ini Rasulullah anaknya orang gede, anaknya orang besar, berjasa kepada umat. Apakah ada Rasulullah hukum selain potong tangan? Persilakan pejabat-pejabat dengarkan pidato Syukron Makmun ini.
Kejaksaan Agung, dengarkan pidato Supran Makmun ini. Mahkamah Agung, dengarkan pidato Supran Makmun ini. Apa jawaban Rasulullah? Ya Usamah, qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu, telah hancur negara-negara sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede semuanya tutup mulut, termasuk di Indonesia ini. Walaupun sedang ada perubahan, terima kasih pemerintah ada perubahan dalam soal korupsi, tapi nyatanya BLBI belum selesai. Itu yang kelas kakap, betul apa tidak? Bank Senturi belum selesai, itu yang kelas kakap. Bagaimana? Mantap, mantap. Qad halaka man kana qablakum, telah hancur bangsa-bangsa sebelum kamu dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Idza saraka fihim as-sarifu tarakuhu, kalau yang nyolong orang gede semuanya diam, dia tinggalkan saja. Wa idza saraka fihim ad-dhaifu aqamul khat, kalau yang nyolong rakyat kecil, maling ayam, semuanya teriak, tegakkan hukum, tegakkan keadilan, tegakkan hukum. Kalau yang nyolong rakyat, kalau yang nyolong rakyat, kalau yang nyolong rakyat gede, tutupmu. Rasulullah bersumpah Rasulullah, waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarakat laqatatu yadah. Demi Allah, kata Rasulullah, seandainya Siti Fatimah itu wanita yang paling mulia, Pak. Tapi Rasulullah berkata, lau anna Fatimah, seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Walaupun anak Nabi, kalau nyolong potong tangannya. Siapa yang meletakkan manusia depan hukum sama? Junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sarjana-sarjana hukum dari Amerika, bukan sarjana-sarjana hukum dari Eropa. Rasulullah yang meletakkan manusia di depan hukum sama. Waimullah, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqatatu yada. Kalau seandainya Fatimah anak kandung saya nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah. Ini hukum tata negara Islam. Bagus enggak? Bagus enggak? Ini tata negara Islam. Musyawarah, faktor personalitinya pejabatnya, serta itu faktor hukum yang berlaku. Yang keempat, semua pejabat harus amar ma'ruf nahi mungkar. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahau anil munkar. Alladzina immakkannahum fil ardi, orang-orang yang dikasih tempat oleh Allah, orang-orang yang dikasih kedudukan oleh Allah. Jadi ketua RT alhamdulillah, jadi ketua RW alhamdulillah, jadi kepala desa alhamdulillah, jadi camat alhamdulillah, jadi bupati alhamdulillah, jadi gubernur alhamdulillah, jadi wali kota alhamdulillah, jadi presiden alhamdulillah. Dari RT sampai presidennya wajib amar ma'ruf nahi mungkar, baru negara beres. Betul apa tidak? Ketua RT-nya amar ma'ruf nahi mungkar, ketua RW-nya amar ma'ruf nahi mungkar, kepala desanya amar ma'ruf nahi mungkar, camatnya amar ma'ruf nahi mungkar, wali kotanya amar ma'ruf nahi mungkar, bupatinya amar ma'ruf nahi mungkar, gubernurnya amar ma'ruf nahi mungkar, menterinya amar ma'ruf nahi mungkar, presidennya amar ma'ruf nahi mungkar. Baru di dunia ngotot ini, Pak. Ngotot enggak? Ngotot. Inilah Islam. Maka ini yang merusak paham sekularisme.
Paham sekularisme ini paham yang datang dari Yahudi Barat. Apa paham sekuler itu? Paham sekuler itu menyatakan agama tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari. Agama hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah. Adapun kehidupan sehari-hari diatur oleh manusia sendiri, tidak diatur oleh agama. Ini faham sekularisme yang datang dari Barat, yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia sehari-hari. Bahwa kehidupan manusia tidak diatur oleh agama, ekonomi tidak diatur oleh agama, politik tidak diatur oleh agama, bermasyarakat tidak diatur oleh agama, diatur oleh manusia sendiri. Agama hanya ngatur ibadat kepada Allah. Ini menunjukkan kebodohan mereka. Maka saya katakan, kalau ada profesor doktor ngaku Islam, dia berfaham sekularisme, itu menunjukkan kalau profesor doktor itu bodoh terhadap syariat Islam. Kalau ada kiai haji, maaf kiai, kalau ada kiai haji berfaham sekularisme bahwa Islam tidak mengatur kehidupan manusia sehari-hari, berarti kiai itu kiai bodoh terhadap syariat Islam. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Islam mengatur segala-galanya. Mulai rumah tangga diatur oleh Islam, masuk WC pun diatur oleh Islam. Betul? Betul? Masuk WC diatur oleh Islam, makan diatur oleh Islam, supaya rezeki yang lewat tenggorokannya jangan rezeki yang haram, rezeki yang halal. Kalau ini dilaksanakan, pasti tidak ada pejabat yang korupsi. Betul apa tidak? Tidak ada pejabat yang sogok menyogok. Kalau dia tahu bahwa yang dimakan harus barang yang halal, jangan makan barang haram. Inilah banyak ayat-ayat politik dan hadis-hadis politik. Kalau seandainya dibaca di masjid-masjid, insya Allah pejabat-pejabat akan jadi bagus. Man yastar'ihillahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'yatihi harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang oleh Allah diangkat jadi pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dia berkhianat kepada rakyatnya, pemimpin semacam itu haram masuk surga. Pemimpin semacam itu tempatnya di neraka. Ketika mau jadi pemimpin, kampanye, janji. Begitu jadi pejabat, mati dia dalam keadaan menipu rakyatnya. Pejabat yang semacam itu haram masuk surga, tempatnya di neraka. Bagaimana? Hadis apa ini namanya? Hadis apa? Hadis politik. Man yastar'ihillahu ra'yatan yamutu yauma yamutu wa huwa ghassun li ra'yatihi harramallahu alaihil jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dia sedang menipu pada rakyatnya, pemimpin semua itu haram masuk surga. Hadis apa? Hadis apa? Masih kurang? Hah? Saya kasih lagi. Mengapa sekarang di birokrasi itu pada umumnya birokrasi yang bagus banyak, yang tidak bagus? Hah? Iya. Yang jujur banyak, pejabat yang jujur, yang tidak jujur. Tapi rata-rata pejabat itu pikirannya begini. Kalau bisa dipersulit, mengapa dipermudah? Hah? Ini dasar sebagian pejabat, tidak semua, tapi sebagian pejabat ada yang pikirannya, mengapa kalau bisa dipersulit kok dipermudah? Persulit saja, supaya apa? Supaya ngambil duit. Coba kalau ngaji politik, man waliya min amri ummati
fasyaqqa alaihim fashkuk alaih. Barang siapa yang memegang urusan umatku, artinya pemerintah yang membangun urusan rakyat, kemudian dia mempersulit urusan rakyatnya, Rasulullah bersabda, persulitlah dia nanti di padang mahsyar pada hari kiamat. Ketua RT, ketua RW, kepala desa, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah, jangan mempersulit urusan umatnya, permudah urusan rakyat ini. Betul apa tidak? Kalau ingin masuk surga, ini hadis apa ini? Ya, saya kira apa? Ya harus disiplin lah. Masih kurang? Undang ke rumahmu. Masih kurang? Undang ke rumahmu. Nanti saya biasa saya pidato 2 jam. Sekarang supaya disiplin, supaya kita nanti jamaah duhur makan langsung pulang. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Karena kita ini sekarang ngikuti Quran, Pak. Ngikuti Quran, kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa dzalika khairum mimma yajma'un. Katakanlah yang kau kepada umatmu, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka hendaknya kalian bergembira. Tidak ada rahmat Allah, tidak ada karunia Allah yang lebih besar di lahirnya Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Ini karunia terbesar, rahmat terbesar. Kita bergembira, kumpul, adakan peringatan. Siapa bilang peringatan Maulid tidak ada perintah Allah? Semua perintah Maulid yang dikerjakan oleh ulama seluruhnya perintah Allah. Hai saudara-saudaraku yang anti Maulid, tolong dengarkan pidatonya Supran Makmun. Kami mengadakan peringatan Maulid karena cinta sama Rasulullah. Apakah tidak boleh ingat kepada yang cinta? Saya kira tidak ada larangan. Kita adakan peringatan, wadzakir fa inna dzikra tanfaul mu'minin. Berilah oleh engkau peringatan bagi orang-orang yang beriman. Rasulullah memperingati maulidnya. Siapa bilang Rasulullah tidak memperingati maulidnya? Tolong baca kitab Riyadhus Shalihin. An Abi Qatadah radhiyallahu an, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil itsnin, faqal yaumun wulidtu fih. Ditanya Rasulullah, mengapa engkau puasa hari Senin? Kau suruh umatnya puasa hari Senin. Jawaban Rasulullah apa? Hari Senin hari kelahiran saya. Rasulullah memperingati kelahirannya tiap minggu. Masjid At-Taqwa tiap tahun. Rasulullah tiap minggu. Tapi tidak kalau baca maulid tiap Jumat lah. Betul apa tidak? Lah ini saudara-saudara, tidak ada itu kita yang tidak berdasarkan Al-Quran. Pelaksanaan maulidnya seluruhnya perintah Allah. Dibuka dengan baca Quran. Baca Quran perintah Allah. Dibuka dengan sholawat. Sholawat perintah Allah. Dikasih al-maudatul hasanah. Maudatul hasanah perintah Allah. Nanti ditutup dengan doa. Doa perintah Allah. Wahai saudara-saudaraku yang anti maulid, maulid yang diadakan oleh ulama seluruhnya perintah Allah. Tidak ada yang bukan perintah Allah. Mantap. Sekian saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.